menyahadisnyan hadis sahih atau hadisnyan hadis hasan berbeda dengan meriwayatkan hadis dhaif, termasuk hadis maudhu. Tanuk cerita lagi tanya dalam ceramah ataupun dalam nasihat khutbah berkaitan dengan hadis yang sahih, hadis yang tacuknya hadis hasan, maka langsung ngejutakeun qala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, urang si ulun tuan, pure ulun tuan ban Bandung, sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Penjelasan Jumat yang lalu kaitan dengan masalah berbohong. Hukum dasar berbohong haram. Tapi secara rinciannya, apabila berkaitan dengan tujuan yang wajib dan tidak tercapai tujuan wajib tersebut melainkan dengan berbohong, maka hukum berbohong wajib. Seperti memelihara darah orang yang maksum ketika orang itu dicari oleh orang yang zalim, baik untuk membunuhnya ataupun untuk menyakitinya, atau berkaitan dengan tujuan yang mulia yang merupakan tujuan sunnah. Lagi contoh, tapu damai dua orang yang bersengketa, han mampu tapu damai melainkan dengan berbohong. Tapungut si A, tapungut si B. Kemudian kedua-duanya si A dan si B berbaik kembali dan menghilangkan rasa permusuhan, maka hukum berbohong bakwatannya sunnah. Adapun berkaitan dengan perbuatan harus, maka bakwatannya harus berbohong. Lagi misal orang yang teraniaya dengan sebab memperani, tak pengut supaya bek getung balah kepada orang pepek, tak pengut dengannya, tak pegah hana sengaja dan sebagainya, sehingga hana gecok balasan kepada orang pepek yang berbohong yang dengannya harus. Bila mana tujuan yang mulia dapat getanyo capai baik dengan berbohong ataupun dengan jujur, maka berbohong bawatannya tetap hukum haram, karena dengan jujur pula tercapai kepada tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Salihan wa rizqan halalan. Ahkamul kadhibi fi riwayatil hadisin nubuwi. Segala hukum-hukum berbohong pada meriwayatkan hadis, segala hadis-hadis nabawi. Berbohong dalam meriwayatkan hadis, padahal hadis tersebut hadis maudhu misalnya. Hana tepu-tepu kepada orang yang dengar bahawa hadis tersebut hadis maudhu yang pakiban hukum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, in kadhiba alayya laisa kakadzibin ala ahadin. Sesungguhnya menipu di atasku tiada ia seperti menipu di atas seseorang yang lain. Maka tamu sulit atuhanan baginda Rasulullah berbeda dengan tamu sulit di atas perkara yang lain.
lebih rayuk dosa menipu atas nama Rasulullah. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, maka siapa saja berbohong ia di atas namaku hal keadaan sengaja, falyatawabba maq'adahu minan nar, maka hendak kekal mereka akan tempat duduknya daripada api neraka. Dosa rayuk. Orang yang berbohong atas nama Nabi nyo tempat dua gatnya di akhirat neraka kepegah demi. Dalam riwayat lain, la takzibu alayya, janganlah engkau berbohong di atasku. Fa innahu may yakzibu alayya yalijin naru, sesungguhnya siapa saja yang berbohong atas namaku menjilat oleh api neraka. Walaupun nak yang pegah lah milih pilih apa inyo kena pui jelek-jelek yang li apa neraka. Maka hati-hati berkaitan dengan hadis maudhu. Qala al-Imam Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi rahimahullah fi muqaddimati syarih Muslim, di dalam muqaddimah kitab syarih Muslim, wa'lam, dan ketahuilah, anna hadzal hadisa yastamilu ala fawaid, bahwa sungguh ini hadis itu mencakup ia di atas beberapa faedah. Jadi dua hadis. Yang pertama, in kadhiba alayya laisa ka kadhibin ala ahadin faman kadhiba alayya muta'ammidan falyatawabba maq'adahu minan nar kasabah. Hadis yang kedua, la takdzibu alayya fa innahu may yakdzib alayya yalijinnar. Dua buah hadis tersebut memberikan beberapa faedah. Ihdaha, bermula salah satunya, taqriru hadhil qa'idah di ahli sunnah, menetapkan ini kaedah bagi ahli sunnah. Wahia, dan bermula dianya kaedah ahli sunnah wal jamaah, annal kadhibah, bahwa sungguh berbohong, ia tanawalu ikhbara, itu mencakup ia akan mengkhabarkan amidi, baik secara sengaja, wasahi maupun secara lupa, anisyai'i, dengan sesuatu, bi khilafi mahwa, dengan sebalik apa yang ada ia. Menurut kaedah ahli sunnah wal jamaah, membicarakan sesuatu baik secara sengaja ataupun lupa sebalik daripada apa yang ada pada Rasulullah, itu hukumnya dosa besar. Puku tak saja legedanyo tak pegah Rasulullah bersabda pada haitan, ataupun hana sengaja karena hadisnya tak dengar-dengar bagop, tak afai-afai, padahal legedanyo hana paham. Maka sebagaimana yang tadi ngabagop, pegah le urang lain Rasulullah bersabda, itanyo pi pegah Rasulullah bersabda padahal tidak ada, maka kedua-duanya sama hukumnya dosa besar. Puna-puna atra yang hana bak Nabi, maka itu dosa besar. Yang kedua, hadis itu menunjuki ta'zimu taharimil kadhibi alaihi salatu wassalam, membesarkan haram berbohong atas namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakon tempatnya neraka, untuk menunjuki rayu tatat tingkatan haram bila berbohong atas nama baginda Rasulullah. Wa innahu fahisyatun azimatun, karena bahwa sungguh berbohong atas nama Rasulullah itu adalah kekejian yang sangat besar. Wamu bakitun kabiratun, dan kebinasaan yang sangat besar. Walakin la yukaffaru illa ayyastahillahu, akan tetapi tidak dikafirkan akan dia
melainkan bahwa menganggap halal ia akannya. Nah kafir orang yang berbohong atas nama Rasulullah hana. Baru hukum kafir dianggap perbuatan yang demikian itu halal. Boleh berbohong atas nama Nabi. Halal yang kafir karena telah merubah hukum yang dasar haram dibalik menjadi halal yang kufur. Hadza bermula ini itulah huwa al-masyhuru min madhhabil ulama, yang masyhur daripada kalangan mazhab para ulama. Nyo yang masyhur. Hana kafir tunggu. Haram, dosa besar. Baru kafir menyetekedi dianggap itu halal. Wa qala Syekhu Abu Muhammad Al-Juwaini, dan berkata oleh Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, yukaffaru bita'ammudil kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam, dikafirkan dengan sebab sengaja menipu, berbohong atas namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut seorang ulama yaitu Abu Muhammad, apabila sengaja ia berbohong menamai Rasulullah, nyo hadisnya dari Rasulullah padahal ikut, menyesengaja menurut pendapat Abu Muhammad Al-Juwaini kafir. Haka Imamul Haramain, menghikayah oleh Imam Haramain, annahu kana, bahwa sungguhnya yaqulu, berkata ia, fi darsihi kasirin, di dalam mengajarkan banyak muridnya, man kadzaba ala Rasulillah, siapa saja yang berbohong atas nama Rasulullah, amdan, sengaja ia, kafara wa uriqa damihi, kafir ia dan ditumpahkan darahnya, wa dha'afa Imamul Haramain, mendhaifkan oleh Imam Haramain hadzal qaula, akan ini kaul. Menurut Imam Haramain, pendapat kebanyakan ulama yang berpendapat orang yang berbohong meriwayatkan hadis menamakan atas Rasulullah padahal bukan daripada Rasulullah secara sengaja, maka dia kafir dan halal darahnya. Kapayah kau takwa. Nepegah li Imam Haramain, nyo pendapatnya laeh dekat. Nyalaeh. Wa qala, lagi Imam Haramain berkata, innahu hafuwatun azimatun, itu kelalaian yang sangat besar. Yang keliru. Yang betul menurut Imam Haramain dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia itu kafir karena tidak membolak-balik hukum, cuma hanya sebatas menipu. Dosa raya. Nyo kaidah hadis maudhu nunggu. Berdegak-degak. Maka hadis maudhu le dekat. Kebiasaan hadis maudhunya menceritakan fadilah-fadilah. Satu kita lakukan ini ribuan dapat pahalanya, maudhu rata-rata. Yang berdegak-degak. As-salisu, faedah yang ketiga, annahu la farqa fi tahrimil kadhibi alaihi sallallahu alaihi wasallam baina ma kana fil ahkami wa ma la hukma fihi katarghibi wa tarhibi wa mawa'idhi wa ghairi dzalik. Tidak ada beda pada haram berbohong atas namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara hadis yang ada ia pada menjelaskan hukum dan hadis yang bukan menjelaskan hukum. Seperti hadis menjelaskan tentang targhib. Makna targhib, pegala orang untuk beramal. Hadis yang menceritakan menggemarkan orang untuk melakukan amal kebajikan. Menyaipu buat salat duha, mudah rezeki,
bagah merempok rezeki, hana sulit dan sebagainya. Yang kekentar targhib, menceritakan keistimewaan ibadah tertentu sehingga gemar orang untuk melakukannya. Yang kekentar targhib. Ataupun hadis yang menjelaskan tentang tarhib. Arti tarhib menakuti, gepuya. Menyalagannya ataupun buat dumno azab dalam neraka, lagannya model azab dalam kubur, lagannya kesiksa. Yang kekan tarhib, petakut, puya, supaya beruh tapu buat. Dan hadis yang berkaitan dengan mawaid, mau'izah, pelajaran-pelajaran. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian, fa kulluhu haramun. Maka bermula semuanya itu haram. Min akbaril kabair, bahkan bahagian daripada sebesar-besar daripada dosa besar. Bi ijma'il muslimin allazi yu'attadu bihim fil ijma', dengan ijma' segala ulama yang diperhitungkan mereka dalam ijma' mereka. Maka tak pernah hadis ada tersebut nan Rasulullah padahal hana dari Rasulullah, ke hadisnya berkaitan dengan hukum ataupun targhib pegala urang ibadah, ataupun tarhib puya urang dalam maksiat, ataupun mau'izah ban-bandumnya haram dan dosa besar. Karena atrahana bak Nabi, puna atrahana bak Nabi nyan dosa besar. Dosa riuk. Khilafan lil karramiyah. Aku khilaf akan sebagai khilaf bagi kaum karramiyah. Kaum karramiyah ya. At-taifil mubtadi'ati fi da'mihim al-batil. Satu kelompok ahli bid'ah pada dakwaan mereka yang batil. Annahu yajudu, bahwa sungguhnya harus wada'ul hadisi fi targhib, mengada-adakan hadis pada targhib, pada pegala urang untuk beramal, wa tarhib, dan pada petakut urang pada berbuat maksiat. Menurut kelompok karramiyah, nya kelompok sesat. Menurut karramiyah, menyekaitan dengan targhib dan tarhib nyan jet pena-pena aju hadis walaupun atrahana. Artinya jet tamah-tamah. Misalnya ke contoh mentah, orang yang hana glih ra'i lama saudib, maka akan geazab di dalam kubur. Dan hadis dan terbukti ketika Rasulullah gejak rabineh kubur, dia kedengar orang terazab dalam kubur, gejak lepas kurma gepodok di atas kubur, gepegah le Nabi orang dalam kuburnya hana glih ra'i. Tatamah le katanya, kon cuma geazab biasa. Popo yang na geplah gepring-pring yang padahal hana gepegah lah di. Tatamah katanya yang tak pia-pia, nya harum. Karena atrahana, putih tamah-tamah. Begitu pula targhib. Urang taat gepegat gedung yang mewah dalam syurga, tatamah lagi tanya Allah. Nawat terbum, nawat terpak antina. Apa gepegah wat terbum wat terpak lah di. Nanti tamah-tamah hayalan-hayalan. Berbeda tak pegah, misal je beda. Nah seumpama wat je beda untuk nawat terbum yang kata tamah-tamah. Yang tanya le urang man gedung-gedung bertingkat tu. Lagi-lagi di Dubai, oh yang sapo-sapo. Padahal mana tak lah dia. Hana lagi nya gedung na. Tiban wallahu alam. Tamah-tamah baik untuk menggemarkan ataupun petakut. Nya haram hukum dosa besar. Wa taba'ahum ala hadza katsirun minal jahalatil ladzina yunsibuna anfusahum ila zahadi wa yansibuhum jahalatun misluhum ila akhari ma atala fi dzalik. Dan mengikuti akan mereka kelompok karramiyah
di atas ini oleh kebanyakan daripada orang bodoh. Karena hana ilmu, hana pemahaman, sehingga ramai orang-orang awam ikut kelompok karamiyah. Ada pun masalah teman. Karenanya tak pegah adalah targhib supaya agaknya nyak mutamah semangat ke buat ibadat, tak tamah bercuta laju. Nyak ya gu berut la maksiat, tak tamah bercuta laju. Maka kelompok orang-orang bodoh kebanyakan mengikuti kelompok karamiyahnya ke PKJ. Juhalah allati yang membangsa mereka itu akan diri mereka itu kepada zuhud, dan membangsa akan mereka itu oleh orang jahil misi mereka. Jadi kelompok karamiyahnya gepuruh le ulama dalam kelompok orang bodoh. Karena apa kon? Diakui drawai zuhud. Kon enggak pegah ji zuhud. Drawanya kamu adalah kelompok-kelompok ulung zuhud. Orang yang hendak peduli ke dunia. Kamu lebih fokus kepada akhirat. Ya. Dan diakui pengakuan orangnya le kelompok orang-orang jahil. Ya orang jahil jangan kepegah draw ke zuhud sih. Sampai-sampai jahil. Le kelompok karamiyahnya ipegah drawnya kelompok kamu adalah ahli zuhud. Ijak orang jahil mendung. Nya agaknya orang zuhud. Kamu zuhud sihnya. Dia ketak pah. Yang kena kelompok karamiyah menganggap dirinya itu zahid. Sumaqala. Kemudian berkata ianya Abdullah bin Alawi, Ar-Rabi'ah, faedah yang keempat, yahrumu riwayatul hadisil maudhu'i ala man arafa kaunahu maudhu'an aw ghalaba ala dhannihi wada'uh. Haramlah mengriwayat hadis maudhu' di atas orang yang memahami ia akan keadaannya hadis itu maudhu' atau ghalaba dikerasi ia di atas zannya akan maudhu'nya hadis. Faman rawa hadisan, maka siapa saja yang meriwayat ia akan hadis maudhu' tersebut, alima au dhanna wad'ahu walam yubayyin, niscaya mengetahui ia atau dhan ia akan maudhu'nya hadis dan tidak menyatakan ia hala riwayatihi wad'ahu, akan keadaan riwayatnya hadis akan maudhu'nya hadis, bahwa niscaya maka bermula dianya dakhilun fi hadzal wa'id, itu orang yang masuk pada ini janji siksaan. Kagak tepu legannya nyan hadisnya hadis maudhu'. Menyerta riwayat hadis maudhu' tersebut haram, tapi tetap riwayat. Lam ceramah, lam nasihat, tetap hadis maudhu'nya yang diurai. Tapi hana gebidai. Nyo yang lun pegahnya hadis maudhu'. Hana gebidai kepada orang yang dengarnya adalah yang sedang beliau bicarakan adalah hadis maudhu'. Hana kepegah. Nyan menyelagenyan kejadian orang yang riwayat hadis maudhu' tersebut termasuk orang yang dijanji azab oleh Rasulullah. So yang pernah pada hainyan kon dari Lut, maka tempat tinggal jih neraka. Ya, roh urangnya. Maka menyanyan hadis maudhu' payah bidai ba urang dengar. Baik dalam nasihat khutbah, nasihat ceramah Ramadan dan sebagainya, payah tabidai ba urang dengar. Man cara bidai na carai. Ladom kan dia tabidai mau urang dengar nang depu. Nya hana salah urang pegah. Salah urang dengar di mana pegah tu. Ka mundarijun fi jumlatil kadzibina ala Rasulillah, bahwa
termasuk ia pada bahagian dari segala orang-orang yang menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk penipu atas nama Rasulullah. Karena hatra yang hana Nabi walihada, dan karena inilah qalal ulama, berkata oleh para ulama, iyam bagi liman arada ayyarwiya hadisan, sepatutnya bagi orang yang berencana atau meriwayat ia akan hadis maudhu, au dzakarahu, ataupun bukan meriwayat, ingin membaca hadis maudhu tersebut, au yanzur, ataupun ingin memberi perhatian kepada hadis maudhu tersebut, fa in kana sahihan au hasanan qala, maka jika ada ianya hadis itu sahih ataupun hasan, berkata ia qala Rasulullah, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza au fa'alahu au nahwa dzalik min siyagil jazam, daripada lafaz-lafaz jazam. Wate riwayat hadis menyahadisnyan hadis sahih atau hadisnyan hadis hasan, berbeda dengan meriwayatkan hadis dhaif, termasuk hadis maudhu. Tanuk cerita legetanya dalam ceramah ataupun dalam nasihat khutbah berkaitan dengan hadis yang sahih, hadis yang tacuknya hadis hasan, maka langsung ngejutakeun qala Rasulullah, yang wate kalimat qala Rasulullah yang berarti hadisnya sahih ataupun hadis hasan. Lagi contoh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza maksud benar. Jadi nyat menyebutkan qala Rasulullah yang hadisnya sahih ataupun hadisnya hasan, karena ada dua. Untuk sahih na sahih zatih memang diridho hadis sahih, na sahih li ghairih karena didukung oleh hadis yang lain. Nah hasan li dzatih karena diridho memang hasan, nah hasan li ghairih karena didukung oleh hadis yang lain. Jadi ketika nak urung ceramah qala Rasulullah, yang berarti hadisnya sahih, hadisnya hadis kuat. Ataupun bukan qala Rasulullah pun, fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahih berarti diri Rasulullah yang melakukan. Ataupun seumpamanya dengan kalimat-kalimat yang memastikan benar menunjuki Rasulullah memang berkata demikian atau Rasulullah berbuat demikian. Wa in kana dha'ifan fala yaqul, dan jika ada ianya hadis itu dhaif, maka tidak mengata ia qala atau fa'ala atau amara atau naha atau serupa demikian. Hadisnya hadis dhaif, buku hadis maudhu dan sebagainya, tidak boleh mengatakan qala Rasulullah, yang salah. Karena menyekala je kapastina, sedangkan hadis dhaif diragukan. Kenapa diragukan? Karena ada rawi-rawi yang diragukan. Atau takun fa'ala Rasulullah, salah. Katanya hadis dhaif. Ataupun amara Rasulullah, memerintahkan oleh Rasulullah, salah. Ataupun naha Rasulullah, melarang oleh baginda Rasulullah, salah. Katanya hadis dhaif. Pakai bansid yang betul, bal yaqul, tetapi dia berkata guna kalimat ilikut ruwiya anhu, diriwayatkan daripada Rasulullah, diceritakan orang dari Rasulullah. Berarti cerita gop, punya cerita nan manteng RM radio migau. Terbenar betul, terbenar salah, karena nama saja khabariyah, berita. Setiap khabariyah terbenar-benar, terbenar salah. Ruwiya anhu, diriwayatkan orang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Yang bapak ya takun mantalah menya hadisnya hadis maudhu ataupun bukan maudhu, tapi hadis tersebut dikategorikan kepada hadis dhaif, tetap diawali dengan kalimat ruwiya
anhu, diriwayatkan daripadanya sawa masa Abu Hurairah, annahu qala, orang menceritakan hadis itu diriwayat dari Abu Hurairah, belum tentu benar diambil dari Abi Hurairah. Maka istilahnya bumupom. Kawat tadi dengar ceramah nyen nagure ya gekun uruwiya anhu, nya berarti nya anak kuat tadi ya. Ataupun dengan kalimat jaa anhu, telah datanglah berita daripadanya, yang berarti anak kuat tadi ya. Ataupun yurwa, diriwayatkan orang, yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan orang sesungguhnya Rasulullah bersabdanya hadis tersebut anak kuat. Ataupun yuzkaru, disebutkan orang, ataupun dikatakan balagna, telah sampai kepada kami. Tak kena katanya balagna annahu sallallahu alaihi wasallam, natruk berita bak kamu Rasulullah bersabda laganyo. Yang berarti hadis tersebut anak kuat. Dan seumpama, maka baik langsung takun qala Rasulullah salah, benar kalimat ilikut sekurang-kurangnya ruwiyah, diriwayatkan orang, annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga benar ruwiyah ini kot. Qalu, berkata oleh mereka ulama, wa yang bagi sepatutnya liqari'il hadis, bagi orang-orang yang membaca hadis, ayya'rifa, mengetahui ia, min nahwi, yang pertama ilmu nahwu. Orang-orang yang ingin mempelajari hadis, yang pertama belajar ilmu nahwu ile. Bahkan gekun ruwiyah karena untuk menunjuki fa'ilnya tidak jelas. Makanya hanya gekun dengan rawa, dengan fi'il lazim. Tapi dengan fi'il muta'addi ruwiyah, untuk menjelaskan fa'il tidak jelas, berarti ada rawi-rawi yang diragukan. Makanya kepegat kalimat ruwiyah ataupun yurwa. Makanya baca nahwu. Yang kedua wal lughah, baca ilmu lughat, saraf. Baca ilmu saraf. Wa asma'i rijal, bertapahami lagi tanya nama-nama perawi. Nama-nama perawi dari sawapun, dari Rasulullah sampai untuk rawahu saw Abu Dawud pagecok hingga teruk pada Rasulullah. Yang rawinya berjadi mendung, maka baru jelas itu hadis kuat ataupun tidak. Apabila ada salah seorang perawi di antaranya, baik di tengah ataupun di ujung antara Rasulullah dengan sahabat, ataupun antara perawi ujung dengan perawi selanjutnya, yang diragukan, hadis tersebut dhaif. Hadis tersebut dhaif.